Halo semua, kembali lagi di Siniar Fans bersama saya Anissa Faza yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, sebelum mulai ini aku mau mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru angkatan tahun 2024 Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Seperti yang kita semua sudah ketahui ya, kalian sudah mengikuti serangkaian kegiatan mulai dari Teknogir, PKKMB hingga Minat Bakat Expo yang pastinya membuat kalian lebih tahu tentang apa itu PEN dan juga kegiatan-kegiatan mahasiswa yang ada di dalamnya. Kebetulan banget nih di episode kali ini kita akan membahas salah satu kegiatan mahasiswa dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sudah hadir bersama kami Pak Bakhtiar. Halo Pak Bakhtiar. Halo, selamat siang. Siang. Salam kenal. Akhirnya ya saya diundang di sini. Terima kasih semuanya tim Siniar. Ya, terima kasih. Apa kabar Pak Bakhtiar? Alhamdulillah sehat. Oke, kalau boleh tahu nih Pak Bakhtiar akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Pak? Akhir-akhir ini sesuai tupoksi di unit kesekretariatan dan komunikasi publik. Saya ini langsung perkenalan aja nih. Gitu ya, saya. Boleh, silakan nih. Oke, jadi saya Muhammad Bakhtiar Zulfikar. Saya staf di unit kesekretariatan dan komunikasi publik Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau disingkat atau lebih dikenalnya UKKP ya, UKKP. Gitu. Kalau boleh tahu mungkin masih banyak yang belum awam ya Pak. UKKP itu sebenarnya apa sih Pak gitu? Ya, jadi UKKP ini adalah unit yang di dalamnya itu ada humas, ada sekretaris direktur, terus juga teman-teman kalau tahu email-email masuk, terus ketika ada unit layanan terpadu yang ada di dekat BAK itu juga di bawah kita gitu. Oke, begitu. Nah, sesuai dengan bajunya nih yang dipakai sama Pak Bakhtiar hari ini. Iya. Benar ya Pak Bakhtiar ini selaku pembimbing dari IIPS News and Networking Team. Betul. Jadi sesuai arahan dari Pak Direktur, INT ini atau UKM INT ini di bawah binaan kita gitu. Oke, jadi selain mengurusi kesekretariatan ya, ternyata ada juga UKM mahasiswa juga ya Pak di bawahnya. Betul. Kalau boleh tahu Pak, INT ini ada itu sejak kapan sih Pak? Apakah sejak awal PEN seperti ini sudah ada INT atau bagaimana Pak? Ya, jadi sejarahnya ini mohon maaf kalau saya menjelaskannya ada yang salah ya. Jadi sejarahnya ini INT ini perkumpulan mahasiswa non UKM ya, non UKM dulu, yang dimana anak-anak atau mahasiswa PENS yang punya passion di bidang jurnalis atau mungkin pemberitaan gitu berkumpul. Nah, di situ akhirnya terbentuklah INT gitu. Itu seingat saya ya. Tapi ini correct me if I'm wrong gitu. Mungkin kalau ada yang salah gitu mohon dimaafkan. Oke, jadi ini berawal dari UKM, dari perkumpulan mahasiswa yang suka atau hobi jurnalistik ya Pak? Passionnya di jurnalis. Oke, gitu. hingga menjadi salah satu media, mungkin satu-satunya media informasi yang saat ini banyak digunakan dalam acara-acara besar di PENS ya Pak? Ya, jadi malah ini ceritanya itu kita, kalau di UKKP kan kita komunikasi publik ya. Kalau misalnya kita menyampaikan secara kita sendiri itu terlalu formal. Makanya kita butuh teman-teman INT untuk menyampaikan informasi agar informasinya lebih kekinian gitu ke anak-anak, ke mahasiswa zaman sekarang gitu. Oke, jadi biar lebih gaul dan lebih mudah diterima. Betul. Kalau di INT sendiri kan kita udah tahu ya Pak dari sosial media itu karena kebetulan juga habis open recruitment itu ada beberapa divisi kayak reporter, video dan fotografer, kemudian ada webmaster. Nah, kira-kira tugasnya mereka ini kayak apa sih Pak? Ya, jadi di INT ini kita ada 5 divisi ya, ada reporter, ada videografer, fotografer, desain grafis sama webmaster gitu. Oh, jadi ada 5 ya Pak? Dan ini punya kompetensinya masing-masing gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka yang masuk di satu divisi bisa membackup temennya gitu. Jadi saling
Oke. sinkronisasi gitu. Nah, untuk misalnya nih Pak, ada satu acara besar di PEN seperti kemarin di PKKMB, itu apakah ada pembagian jadwal tertentu nih bagi setiap anggota, misal dibagi di dalam subtim lagi untuk hari ini liputan di acara ini, nanti besoknya gantian subtim yang lain gitu Pak? Ya, jadi seperti media pada umumnya ya. Jadi kita setiap minggu itu ada yang namanya rapat gitu, rapat mingguan gitu. Teman-teman di INT pasti mengalami ya. Jadi di rapat mingguan ini kita pasti membahas kayak konten plan gitu. Minggu ini atau bulan ini yang vibes apa sih gitu. Nah, kita masukkan informasi. Kita masukkan informasi bagaimana konten kita itu punya value yang bisa diterima gitu ke masyarakat gitu. Jadi intinya teman-teman INT ini membantu kita dalam mengemas atau meracik informasi yang ada di dalam sampai keluar. Begitupun juga sebaliknya, yang luar masuk ke dalam itu dikurasi sama teman-teman INT. Nah, kalau balik lagi ke adakah jadwal ya, schedule gitu ya, untuk liputan pasti ada gitu. Jadi kita membreakdown setiap acara besar yang ada di PENS, misal nih besok mau ada jalan sehat atau mau ada wisuda, itu kita plot siapa nih yang liputan gitu. Kita ada pembagian tugas gitu. Oke, jadi sudah ada pembagian tugas yang jelas dan ternyata nggak cuma asal share informasi aja, juga menggabungkan dengan tren yang viral gitu ya Pak? Pastinya gitu, agar gimana pokoknya informasi ini kita bisa sampaikan ke masyarakat dengan tren atau yang lagi viral sekarang. Oke, nah saya tuh pernah nemu ya Pak, ada seseorang yang nge-tweet sekitar 1 tahun yang lalu. Beliau ini bikin list Instagram universitas atau politeknik yang menurut dia itu paling bagus, dan salah satunya itu ada Instagramnya pens.ip. Nah, di situ saya cukup bangga ya, karena saya sendiri sebagai mahasiswa itu merasa bahwa Instagram atau akun sosial media PENS itu sangat tertata kontennya dan memiliki tema yang seragam. Nah, gimana sih Pak caranya untuk maintain bahwa setiap postingan, setiap video maupun postingan feeds Instagram itu selalu temanya sama dan memiliki prosedur yang sesuai gitu Pak? Ya, jadi kalau postingan di platform kami ya, itu di berbagai sosial media kami itu pasti ada yang memiliki SOP, standar operasional prosedur. Jadi setiap informasi yang masuk dan akan kita olah itu sudah ada SOP-nya. Misal ada logo yang di atasnya itu ada Dikbud, PENS dan susunan-susunan lainnya itu pasti ada, wajib ada gitu. Makanya setiap informasi yang kita olah, kita kelola itu pasti berseragam. Oke, berarti sesuai SOP ya Pak. Jadi ini sudah diakui oleh beberapa orang yang menggunakan sosial media ya. Alhamdulillahnya bisa membawa PENS mungkin memiliki citra yang baik begitu ya Pak melalui sosial media. Kalau informasinya diterima dengan baik, alhamdulillah kita patut bersyukur. Oke, mungkin selain Instagram nih Pak, yang mungkin kita sudah sering pakai ya Pak, INT itu sebenarnya ada di media apa lagi sih Pak? Ya, jadi kita UKKP sama INT ini mengelola sosial media, diantaranya ada web, sosial media Twitter nggak ada, Instagram, TikTok, sama Facebook. Oh gitu, jadi tidak hanya di satu platform saja, melainkan ada beberapa ya Pak, untuk agar audiens itu lebih bisa menyerap informasi dari PENS itu sendiri. Oke Pak, sebagai pembimbing yang awalnya dari UKKP ya Pak di PENS, kemudian menjadi pembimbing di tim INT ini. Pembina. Oh ya, sebagai pembina di tim INT ini, kira-kira menurut Pak Bakhtiar sendiri seberapa besar sih Pak peran pembina dalam tim INT ini sendiri? Ya, pastinya kita seberapa besar itu informasi yang akan keluar itu pastinya kita lalui atau kita pasti melewati proses yang namanya kurasi, kecocokan, kelayakan informasi ini untuk di-share atau dipublikasi, diterima publik itu
eh, seberapa positif dan dampak negatifnya nanti seperti apa. Nah, itu peran kita ada di situ. Tuh. Dan juga apa nih yang akan kita bahas atau kita naikkan dalam bulan ini gitu. Konten apa yang akan kita buat. Nah, kita ada di situ. Oke, Seperti berarti sudah ada yang memfilter ya istilahnya seperti Betul. itu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, buat mahasiswa yang udah jadi tim INT, kira-kira tuh manfaat apa sih Pak selain skill di bidang divisinya masing-masing yang ada 5 tadi itu, kira-kira manfaat apa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ketika menjadi salah satu bagian dari tim INT. INT? Ya, banyak ya manfaatnya, tapi saya sebutkan beberapa aja. Di antaranya adalah pengalaman yang pastinya, pengalaman mengelola konten yang sudah verified, Iya. yang sudah verified, terus kompetensinya pasti terasah. Misal kita kan di teknik ya, Ya. kita kampus teknik, tapi teman-teman yang punya passion untuk jadi konten kreator, passion yang suka nulis untuk pemberitaan, nah itu akan terasah di situ. Dan juga pasti mahasiswa INT ini akan lebih tahu dulu informasi yang ada di PENS daripada mahasiswa yang lainnya. Oke, jadi walaupun kita atau politeknik yang semuanya tuh jurusannya teknik, tapi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang mungkin punya passion di bidang jurnalistik untuk mengembangkan passionnya tersebut. Tuh. Dan dari yang saya ketahui sendiri, jebolan atau alumni dari INT ini di karirnya juga lumayan bagus ya Pak di dunia media seperti menjadi news anchor, kemudian di bagian videografi, tentu ilmunya yang diperoleh pasti sangat banyak ini Pak dari Pasti. tim INT. Karena pengalaman dia terjun langsung ke lapangan, kan kita setiap bulan ada liputan, setiap minggu ada liputan. Nah itu mereka pasti merasakan langsung gitu. Nah ketika mereka terjun ke dunia industri dan dunia di luar yang menurut mereka itu passionnya, apalagi di industri kreatif, itu pasti sudah kayak makanan sehari-harinya mereka gitu. Jadi ya alhamdulillah alumni kita ada yang banyak yang di industri kreatif seperti pertelevisian, konten kreator seperti itu. Dan juga ada yang banyak keterima CPNS di Wow, keren banget. Jadi pengalaman itu benar ya Pak, memang menjadi guru yang terbaik. Dan Betul. mungkin buat teman-teman yang memiliki passion di bidang jurnalistik, tim INT sepertinya sudah yang paling tepat gitu ya Pak. Nah, kalau tim INT sendiri kan dari penjelasannya Pak Bakhtiar tadi itu kan sering liputan di acara-acara PENS, terus di hari besar gitu-gitu membuat postingan. Pernah nggak sih Pak tim INT itu ikut kegiatan eksternal, misalnya ngeliput di luar atau ikut lomba mungkin? Ya, lomba pernah di tahun lalu. Di tahun lalu itu kita alhamdulillahnya diajak sama unit kemahasiswaan untuk ikut lomba, dan itu lomba pertama kalinya INT. Lomba di tahun pertama 2023 kalinya. ya Pak. Namanya lomba PC Fest yang sekarang sudah di bawah Bakorma ya, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Jadi di situ lombanya seperti kayak fotografi, terus copywriting gitu, kayak gitu. Pernah lomba. Kalau boleh tahu nih Pak, dapat juara berapa aja nih Pak dari PENS? Kalau saya sebutin agak sedikit sombong ke apa enggak ya? Boleh, mungkin bisa menjadi motivasi barangkali tahun depan bisa meningkat gitu Pak prestasinya. Iya. Ya alhamdulillah saya bangga ya sama anak-anak INT ini. Kita pertama kali ikut lomba di kegiatan tersebut. Langsung kita bisa menyabet juara 3 umum. Wow, luar biasa sekali. 3 umum. Pertama kali mengikuti lomba langsung mendapatkan juara 3 umum ya Pak? Juara 3 umum. Dan itu melewati politeknik lain yang sudah lama mengikuti lombanya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali. Berarti ini adalah perlombaan yang diikuti oleh politeknik seluruh Indonesia ya Pak? Betul. Wow, luar biasa sekali. Ini merupakan pencapaian mungkin bisa dibilang tertinggi ya Pak untuk sementara ini. Pencapaian besar. Dan mohon doanya di tahun ini kami akan ikut lagi
mudah-mudahan kita dapat juara yang lebih baik lagi. Amin. Mari kita aminkan bersama ya teman-teman. Kalau boleh tahu lombanya di tahun ini akan diselenggarakan kapan dan di mana nih Pak? Bulan depan, Oh, September. bulan depan ya? Iya, September kita insya Allah mengirimkan banyak dan mengikuti berbagai kategori lomba, ada 10 atau 9, mohon maaf, 9 kategori lomba. Namanya lombanya PC Fest, Politeknik Kreatif Festival. Gitu. Tahun ini diadakan di Politeknik Negeri Jakarta. Di Jakarta berarti ya Pak. Oke, mari kita doakan semoga mendapatkan juara semua ya. Amin. Dari tim INT, dari PENS ini. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, dari tim INT sendiri ada nggak sih Pak project besar ke depannya? Atau mungkin dalam waktu dekat selain lomba PC Fest ini? Project ke depannya ya. Iya. Mungkin kita menambah konten yang lebih diterima masyarakat lagi gitu. Terus YouTube mungkin nambah kayak informasi yang bisa diterima juga, seperti itu sih. Tapi kita saat ini masih fokus ke rekrutmen sama lomba itu tadi. Oke, berarti untuk sementara ini fokus di open recruitment dan lomba PC Fest tadi ya Pak. Betul. Dan tentunya walaupun tim INT ini sudah cukup lama berdiri, tapi mereka akan terus belajar untuk menghasilkan konten-konten yang tidak hanya kreatif dan menarik, tapi juga informatif tentunya dan mudah diterima oleh masyarakat di luar sana. Betul banget. Oke, tadi kita udah bahas banyak ya tentang UKKP, apa itu UKKP, apa itu INT, dan bagaimana INT itu berperan di dalam PENS maupun di luar PENS gitu, pernah mengikuti lomba juga gitu. Mungkin kesan pesan buat dari Pak Bakhtiar untuk tim INT yang mungkin setelah ini akan ada gen baru lagi ya Pak setelah open recruitment, mungkin ada pesan atau kesannya Pak? Pesannya jangan lelah untuk belajar. Terus kita harus terhadap isu-isu yang currently isu ya. Jadi isu-isu yang sekarang lagi trending, isu-isu sekarang yang lagi berkembang. Termasuk untuk adik-adik yang mendaftar di INT, itu juga harus minimal update informasinya ya. Jadi karena informasi itu penting. Dan juga bagaimana kita mengelola informasi itu agar bisa diterima masyarakat. Terus ya seperti itu aja. Oke, jadi selain terus belajar harus tetap stay update dan juga peka ya dengan informasi-informasi di luar sana, karena tim INT ini menjadi garda paling depan media informasi di PENS, betul ya Pak? Jadi kita itu seperti wajah, jadi make up wajah gitu ya. Jadi gimana PENS itu kesannya itu seperti apa, itu kan ada di sosial media semua sekarang. Bahkan anak-anak maba pasti kalau mau daftar di kampus mana, yang dilihat apa? Sosial medianya. Benar. Gitu. Jadi kita bertugas dan berperan penting di make up wadah institusi pendidikan ini, PENS khususnya. Gitu. Oke, mungkin jangan lupa buat di follow ya. Mungkin yang belum follow jangan sampai belum follow ini ya. Udah masuk di PENS nih maba-maba. @INT Cruz ya Pak di Instagram, dan mungkin bisa disebutkan nama media yang lain agar terus bisa diikuti sama masyarakat. Iya, kalau sosial media ada di Instagram PENS EPIS, terus TikTok PENS EPIS juga atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya gitu. Facebook juga ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, kalau yang di UKM-nya INT @INT-Cruz gitu, atau webnya di int.pens.ac.id. Nah, udah dicatat ya teman-teman, jangan sampai kelewatan informasinya, karena informasi dari media informasi PENS yang satu ini tuh sangat update dan mengikuti tren sekali. Oke, sayang sekali nih Pak Bakhtiar, kita sudah mencapai di ujung segmen. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial kita di Instagram @seniorpens, dan kita juga available di Spotify dan juga YouTube ya. Jadi setiap kali kita ada episode podcast baru, kita akan upload di sana. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, mungkin akhir kata dari aku, tetap semangat buat teman-teman. Terima kasih.
stay update dan tetap peka kepada isu-isu sosial seperti kata Pak Bakhtiar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.